Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kali ini kita mendapatkan kesehatan dan kita selalu mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, seperti biasanya, sebelum kita akan memulai pembahasan atau apa yang akan kita pelajari hari ini, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala, dengan lantaran nikmat tersebut kita bisa berjumpa dan membahas ilmu-ilmunya Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, kali ini kita akan membahas sesuatu ilmu. Ilmu apakah itu, teman-teman? Yaitu ilmu menarik rezeki dari sifat tawakal. Dan apa sih teman-teman tawakal itu? Mari kita akan membahas makna tawakal bersama-sama. Teman-teman, tawakal itu bermakna perwakilan, atau dengan kata lain, kita pasrah dengan apa yang kita pasrahkan. Tawakal sendiri itu, kata ini berasal dari kata wakilah yang artinya perwakilan. Contoh, jika kita bertawakal kepada seseorang, berarti mempercayakan diri kepada orang tersebut untuk mengurus segala apa yang kita perlukan, dan kita sudah dan dia sudah menjamin atas diri kita. Jadi, jika ada seseorang yang kita pasrahi, berarti kita menunjuk orang tersebut dan kita beri kuasa untuk mewakili kita. Jadi kita itu pasrah kepada orang tersebut karena kita telah terwakili oleh dia, maka tidak ada rasa bimbang di dalam hati. Seperti halnya orang yang sedang perkara di pengadilan, lalu ia menunjuk seorang pengacara sebagai kuasa hukum. Jadi segala sesuatu yang menyangkut urusan hukum dipercayakan kepada pengacara tersebut. Pengacara tadi disebut wakil kita, dan orang yang menyerahkan urusan kepada pengacara tersebut dianggap bertawakal kepada pengacara itu. Jadi teman-teman,
Kalau kita bertawakal kepada Allah, berarti kita berserah diri kepada Allah terhadap setiap urusan dengan hati yang yakin dan merasa aman. Kita bertawakal berarti kita menyerahkan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarlah Allah yang mengatur dan menentukannya. Entah itu kita pasrah atau bertawakal dengan rezeki kita, dengan jodoh kita. Pokoknya kita bertawakal terhadap hidup kita. Pasrahkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya cukup berserah diri. Kalau ada orang yang mau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dirinya pasti mendapatkan kenikmatan dalam hidupnya ini. Karena orang tawakal itu tidak akan merasa sedih jika ia kesusahan, karena dia sudah pasrah, memasrahkan hidupnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dia bekerja siang malam, membanting tulang, maksudnya bekerja keras, banting tulang itu sudah payah sekali, tapi dia mendapatkan rezeki yang sedikit, maka dia, jika orang yang bertawakal, dia tidak akan merasa sedih dan tidak akan merasa susah, karena semua perkara hidupnya, entah itu rezeki, nanti dia dapat makan atau tidak, yang penting dia sudah memasrahkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberinya nafas. Kalau nafasnya itu diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia sudah bertawakal, sudah pasrah, karena dia adalah orang yang bertawakal, tidak orang yang bertawakal ini tahu bahwa apa yang dia miliki sekarang itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia pasrah kepada Allah jika sesuatu waktu Allah mengambilnya kembali, karena semua yang ada padanya itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, dengan tawakal kita bisa membedakan antara orang yang beriman dan mana orang yang tidak beriman. Karena orang yang beriman itu
di dalam hatinya sudah memiliki Allah sebagai sandaran. Ia yakin Allah akan menolong dia jika menghadapi jalan yang buntu. Dia akan ingat bahwa semua yang terjadi itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia bertawakal, memasrahkan apa yang terjadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, ketika orang yang beriman ini terkena bencana, dia memiliki kolam ikan yang sangat besar sekali. Akhirnya orang yang beriman ini kolamnya kurang dari 1 jam akan dipanen. Tapi hujan yang sangat lebat mengakibatkan banjir di kolam tersebut. Akhirnya kolam itu ambrol dan semua ikannya banyak yang lepas. Tapi dia adalah orang yang beriman. Dia memasrahkan apa yang terjadi kepada kolamnya tersebut, dan orang ini pasrah tentang apa yang terjadi. Pasti di belakang sesuatu yang terjadi itu ada hikmah yang baik. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sesuatu yang buruk terhadap makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menyimpan sesuatu hikmah di balik semua perkara tersebut. Tapi jika orang ini tidak beriman, pasti dia akan putus asa, karena dia tidak menyandarkan semua yang terjadi ini kepada Allah. Dia merasa bahwa kolam yang dia miliki itu adalah miliknya, dan dia sudah membiayai dari cara membuatnya, dan ikan-ikan yang ia punyai itu dia membeli, bukan dari Allah. Itu pikirannya orang yang tidak beriman. Orangnya tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang tersebut akan menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikirannya akan buntu. Dia tidak akan ingat bahwa itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi jika orang ini pikirannya sudah kalap, matanya sudah
tidak melihat apa-apa, sudah tidak percaya lagi dengan Allah, karena orang ini imannya sangat lemah, bisa jadi telinganya akan dibisiki oleh setan, dan akhirnya orang ini terjerumus ke dalam lembah kehinaan, yaitu bunuh diri. Bunuh diri itu, teman-teman, adalah sesuatu perbuatan yang sangat jelek, karena ia tidak percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan jasad ini nyawa dan menghidupkannya di dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan rizki kepadanya. Dan jika memang dia sudah waktunya meninggal, maka berarti rizkinya sudah habis. Meskipun orang yang miskin itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberinya rizki. Semut yang ada di lubang tanah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menjamin rizkinya. Burung-burung yang terbang di langit itu sudah dijamin oleh Allah rizkinya. Maka dari itu, teman-teman, mari kita pasrahkan kehidupan kita ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, mari kita jemput rizki kita itu dengan cara bertawakal. Kalau kita menjadi orang kaya, meskipun kita banyak uang, banyak harta yang melimpah, tapi kalau kita tidak bertawakal, rezeki itu tidak akan menjadi rezeki yang sangat banyak, tidak. Kita akan merasa kurang saja, karena ketika rezeki itu sudah hilang, maka kita akan merasa bahwa uang yang hilang itu milik kita. Tapi kalau orang itu bertawakal, sudah memasrahkan semua rizkinya itu memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang kaya yang bertawakal ini, jika memang Allah ingin mengambilnya, ya nggak apa-apa, karena semua yang ia lakukan itu sudah disandarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika Allah mengambilnya, dia tidak akan putus asa dan tidak akan sedih, karena semua urusan duniawinya sudah dipasrahkan kepada Allah. Teman-teman, rizki kita itu bukan cuma berupa
uang saja. Ingat teman-teman, rezeki kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan cuma berupa uang saja, tapi bisa juga berupa tenaga dan gizi yang terdapat di dalam tubuh kita, sehingga rezeki yang berupa tenaga dan gizi yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, dan kita mampu untuk beraktivitas setiap hari, terutama kita bisa menjalankan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya kita bisa melaksanakan sholat, kita bisa mendengarkan video ini tentang ilmu-ilmu agama, itu juga rezeki kita. Kalau kita tidak dalam keadaan sehat atau kita tidak mempunyai gizi, sakit-sakitan, maka ketika mendengarkan video ini pasti orang tersebut akan malas karena tidak mempunyai tenaga, tidak mempunyai rasa gairah karena gizinya sangat kurang. Ya, maka dari itu teman-teman, rezeki yang berupa tenaga dan gizi ini mari kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini bertujuan agar tubuh kita tidak sampai jatuh ketika mendirikan sholat, tidak lemah ketika mencari nafkah atau mencari pekerjaan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin diri kita semua, teman-teman. Jangan sampai kita merasa putus asa, karena ingat teman-teman, rezeki kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh tentang sifat tawakal ini bisa menjemput rezeki, teman-teman. Contohnya adalah ketika kita, meskipun kita menjadi orang yang miskin, tapi kita selalu pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita meskipun sangat miskin, tapi kita masih sehat, masih kuat, masih bisa bekerja, masih bisa tersenyum, dan yang terpenting kita masih bisa bersama-sama dengan keluarga kita. Padahal kadang-kadang ada loh yang mana ada orang kaya, dia itu mempunyai mobil banyak, uang-uangnya banyak, rumahnya bagus, tapi dia tidak sehat karena dia terkena penyakit, yang mana penyakit itu tidak boleh
makan makanan enak seperti tidak boleh makan daging, nanti bisa terkena darah tinggi. Kita seperti penyakit yang lain, pokoknya ada makanan-makanan yang enak yang harus ditinggalkan, yaitu semua harus kita syukuri rizki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasrahkan saja semuanya kepada Allah. Meskipun kita orang kaya, kita orang miskin, kita orang yang sederhana, semuanya mari kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan bertawakal kita itu punya sandaran. Ketika kita mengalami musibah, kita sudah tahu bahwa itu adalah kehendaknya, bukan kehendak kita sendiri. Memang kita yang bekerja, kita yang melakukan, tapi semuanya itu Allah yang menentukan. Kita hanya berusaha saja. Semuanya itu kita tawakalkan, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, saya ingatkan lagi, kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang semua rezeki yang telah Allah berikan. Contohnya, rezeki itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah ditakdirkan, dan tulisannya itu ada di Lauhul Mahfudz, yang mana mungkin berupa makanan, berupa rezeki minum, berupa pakaian, itu sudah ditulis di Lauhul Mahfudz. Dan semuanya itu sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan lebih dan juga tidak akan kurang dengan ukuran tersebut. Karena ketika kita sudah diberi nafas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah rezeki kita sudah ditulis di Lauhul Mahfudz tersebut. Besok kita itu menjadi orang yang kenyang atau orang yang lapar. Kita nanti itu makannya setiap hari itu bagaimana, itu semua sudah ditulis di Lauhul Mahfudz. Yang penting kita ikhtiar saja. Kita ikhtiar untuk mencari makanan tersebut. Soal banyak sedikitnya kita pasrahkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua tidak tahu sekarang akan makan banyak atau sedikit. Besok kita bisa makan kenyang atau tidak, itu semua sudah kita pasrahkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting kita berusaha untuk mencarinya. Teman-teman,
Kadang-kadang kita itu lupa. Kita merasa bahwa kekayaan yang kita miliki itu semata-mata hasil dari jerih payah kita sendiri. Contohnya kemarin seperti ceritanya Korun. Korun itu dia itu orang biasa yang didoakan oleh Nabi Musa, dan akhirnya dia menjadi orang yang kaya. Padahal dalam janjinya Korun itu kalau sudah kaya dia akan bersedekah kepada orang-orang yang tidak mampu. Tapi dia menyalahi itu semua. Akhirnya Korun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi intinya di sini adalah Korun itu tidak mengakui bahwa kekayaan yang ia miliki, harta yang ia miliki itu milik Allah Subhanahu wa taala. Korun itu menganggap bahwa harta yang ia miliki itu adalah miliknya sendiri, bukan milik Allah. Maka dari itu teman-teman, kita janganlah sampai lupa bahwa apa yang kita miliki itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tawakali, kita pasrahkan. Kalau nanti Allah mengambilnya, ya sudah. Contohnya, sekarang ada orang yang kaya raya, hartanya melimpah, dan akhirnya rumahnya itu dibobol oleh maling, hartanya dikuras, banyak sekali yang habis, mobilnya dicuri. Dia tidak ingat bahwa rizkinya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Harta miliknya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan jika dia orang yang bertawakal, pasti dia akan merelakan hartanya. Di dalam hatinya akan terbesit suatu pemikiran. Mungkin saja orang yang mencuri itu adalah orang yang tidak punya, orang yang tidak mampu, maka ia mencuri, dan ia akan lebih sering rajin bersedekah kepada orang-orang yang tidak mampu, agar orang-orang yang tidak mampu tersebut tidak mengambil hak miliknya. Begitu contoh orang yang kaya tapi bertawakal. Meskipun hartanya hilang, tapi ia pasrahkan bahwa itu sudah milik Allah, bukan miliknya sendiri. Dan jika memang Allah mengambilnya,
dengan lantaran ada pencuri tersebut. Maka dari itu orang tersebut hatinya akan tidak gelisah lagi, karena ia sudah menyandarkan rezekinya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lagi di hatinya pasti akan terbesit suatu saat dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat yang lebih besar. Teman-teman, ada rizki itu yang tidak usah dicari atau tidak usah berikhtiar. Allah sudah memberikannya. Dan juga ada rizki yang harus kita jemput atau harus kita cari. Dan semua keduanya ini harus kita tawakali, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya rizki yang tidak usah kita jemput atau itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah pasti ada pada diri kita. Contohnya yaitu pemikiran kita. Pemikiran kita adalah contoh dari rizki yang sudah Allah tetapkan kepada kita. Kita tidak usah mencarinya, kita sudah mempunyai pikiran. Contohnya lagi nafas. Nafas ini tentunya kita tidak usah mencari lagi. Masa kita harus membeli dulu nafas? Contohnya lagi suara. Ketika suara kita buat berbicara, kita buat mengaji dan lain-lain. Dan ketika itu suara kita serak dan batuk, itu kita harus serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi suara itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak usah mencari-carinya lagi. Contoh dari rizki yang harus kita jemput atau kita ikhtiari, kita harus berusaha mencarinya, yaitu seperti rizki uang. Kita harus mencarinya, kita harus berikhtiar untuk mencarinya. Tidak hanya cukup bertawakal saja. Makanan, kita juga harus mencari makanan tersebut. Tidak bisa kita hanya berdiam diri, tidur di dalam gua atau di dalam kamar tidur, lalu makanan itu akan datang sendiri. Itu tidak mungkin. Seperti ada makanan di atas meja, kalau kita tidak menyendoknya dan mengarahkan ke mulut, nasi atau makanan yang ada di meja tersebut
tidak akan kita makan. Jadi teman-teman, rizki seperti makanan, pakaian, itu harus kita ikhtiari, kita harus berusaha. Bukan kita harus cuma bertawakal saja. Sudah, rizki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku gak usah berusaha, rizki sudah dijamin oleh Allah. Bukan begitu teman-teman. Memang rizki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi saya jelaskan lagi, ada dua rizki itu. Yang pertama, tidak usah dicari tapi sudah ada. Yang kedua, rizki itu harus kita cari, yaitu seperti tadi, makanan. Kita harus bekerja dahulu, kita harus memeras keringat kita kalau ingin mendapatkan makanan. Pertama, kita bekerja keras seperti menyangkul, keringat kita bercucuran. Akhirnya kita menanam padi. Padi itu akhirnya bisa kita panen. Dan akhirnya padi itu dapat kita makan. Itu proses penjemputan rizki dari cara berikhtiar. Kita bisa mengambil contoh dari seekor ayam. Seekor ayam, meskipun dia tahu kalau pemiliknya pasti akan memberinya makan, tapi dia pun tidak akan tinggal diam. Kalau dia sudah melihat matahari terbit, sedikit ada cahaya, maka dia pagi-pagi sekali akan mengeruk-ngerukkan cakarnya, menggaruk-garukkan cakarnya ke bumi. Dia akan bekerja, menggerak-gerakkan tubuhnya untuk menyongsong, menyambut rizki yang telah Allah berikan kepada ayam tersebut. Itu teman-teman. Jadi kita itu juga harus bisa belajar mencari makan dari seekor ayam yang mana pagi-pagi sekali dia sudah mau mencari makanan. Tapi kalau kita ya sholat dulu, sholat subuh, habis itu kalau bisa kita sebelum bekerja kita sholat duha dahulu, agar rizki yang kita cari nanti bisa menjadi rizki yang lebih berbarokah. Karena dengan kita sebelum bekerja kita sholat dahulu, itu hati kita
akan jernih dan pemikiran kita akan selalu dibimbing oleh Allah dimanapun dan kapanpun, anywhere, anytime. Jika kita menjadi orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pasti akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke jalan yang lurus, karena jalan yang lurus itu adalah jalan yang mana akan kita pilih, dan Allah pasti membimbing kita, yaitu Shiratal Mustaqim, jalan yang kita pilih. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berkehendak, maka tidak akan ada yang bisa mengubahnya. Jika Allah telah menolong kita, maka kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segala sesuatu, kalau kita menjadi orang yang pasrah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala sesuatu itu akan menjadi mudah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Semuanya itu sudah kehendaknya. Ketika kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup di kalangan orang-orang miskin, tapi jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat kita menjadi orang kaya, itu sudah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak akan ada yang bisa menghalang-halanginya. Teman-teman, tidak ada seseorang pun yang dapat memberikan pertolongan kepada kita ketika kita menghadapi sebuah kesulitan yang sangat-sangat sulit, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu teman-teman, jika urusan telah mencapai puncaknya, kemiskinan sudah berada di tempat serendah-rendahnya, maka kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua dijadikan orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, kemiskinan, sakit, dan kesusahan itu semua harus kita tawakalkan. Kita harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh
tawakal lagi, yaitu teman-teman, yaitu ketika kita mempunyai sepeda motor, itu cara kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan dengan cara kita meninggalkan sepeda motor itu dengan tanpa dikunci, atau kita malah membiarkan kuncinya itu menempel di motor tersebut. Itu adalah kesalahan. Yang benar adalah ketika kita memiliki sepeda motor dan kita ingin beribadah ke masjid atau tempat-tempat ibadah, maka seharusnya kita kunci dahulu, kita kunci tenggok agar sepeda motor itu tidak dipakai oleh orang lain, karena pencurian itu ada karena ada kesempatan, maka orang itu akan mencuri. Tapi jika kita menggemboknya, itu kita sudah bertawakal dengan cara ikhtiar. Bukan kita harus meninggalkannya, aku sudah pasrah, nanti hilang ya udah, pokoknya aku sudah memasrahkan ini, aku sudah tawakal kepada Allah. Bukan begitu. Yang benar adalah kita kunci dahulu dan kita lalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika nanti teman-teman kok kita sudah menguncinya, kok masih saja ada yang mencuri, berarti yang kita ingat adalah itu semua sudah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, barang yang kita miliki itu sesungguhnya bukan milik kita, tapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita semua sudah berusaha mengamankan sepeda motor tersebut. Sudah kita kunci, sudah kita gembok, tapi kok masih ada yang mencurinya, maka kita ingat saja itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tadi sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pasti suatu saat nanti kalau kita mau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan diberikan nikmat yang lebih dari sepeda motor tersebut. Mungkin kita bekerjanya tambah giat, akhirnya dengan kita bekerja giat tersebut, kita malah memiliki mobil. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman,
kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita setiap hari harus ingat tentang kalimat ini, dan kalau bisa kita jadikan kalimat ini sebagai wirid agar kita bisa menjemput rizki dengan cara bertawakal, rizki yang berbarokah. Apa kalimat tersebut, teman-teman? Yaitu hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang artinya adalah, teman-teman, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Teman-teman, usahakan kalau bisa kalimat ini kita jadikan wiritan atau kita baca berulang-ulang ketika kita ingin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam kalimat ini ada suatu makna yang sangat mendalam, yaitu kita mencukupkan atau cukuplah Allah yang menjadi penolong kita. Tidak ada yang lain lagi. Ketika kita kelaparan, kita dalam kesusahan, kita dalam keadaan yang sangat pelit sekali, kita dalam masalah-masalah, problem-problem yang sangat sulit untuk mencari jalan keluarnya, tapi dengan pertolongan Allah lah kita bisa keluar dari masalah-masalah tersebut. Meskipun itu dengan lantaran makhluk-makhluk yang lain, tapi semuanya itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, dari ilmu-ilmu yang kita bahas tadi tentang ilmu tawakal, bisa kita ambil kesimpulan yang mana arti dari tawakal adalah kita menghilangkan keraguan-raguan dan menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sikap tawakal itu kita sudah menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap tawakal kita itu
seperti bocah atau anak kecil yang mana dirinya itu sudah pasrah kepada ibunya. Dia itu membutuhkan suatu bimbingan dan ia sudah pasrah kepada ibunya. Begitu juga orang yang beriman, yang bertawakal, ia pasrahkan hidup dan matinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ia tidak bersandar kepada yang lain. Dia hanya memasrahkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, mungkin cukup ini dulu apa yang sudah kita pelajari tadi tentang sikap tawakal untuk menjemput rizki yang berbarokah. Yang terpenting dari apa yang kita bahas tadi, jika kita ingin menjemput rizki yang barokah, harus kita melalui tawakal. Dan kita kalau sudah bertawakal, kita tidak akan merasa sedih, kita tidak akan merasa susah dengan kehidupan kita, karena kita sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, mungkin cukup ini dulu apa yang kita bahas. Jika ada yang ingin bertanya atau kurang paham, kalian boleh bertanya di kolom komentar. Dan dari saya adalah makhluk biasa yang masih banyak kesalahan. Teman-teman, semoga ilmu tadi bisa menambahkan keimanan kita semua. Dan sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dari bahasa saya, tutur kata saya, dan perbuatan saya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.